mata dzikruhu ma'ah. Nah, kalau Bapak gini, kita Pak suka melihat makom ini kok nggak ada sepinya. Misalnya kayak luar Batang, itu nggak ada sepinya itu. Luar Batang. Kemudian ada satu makom kok ada sepinya. Itu tanda waktu hidupnya yang nggak pernah sepi ini itu nggak pernah lupa ke Allah. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Jadi waktu hidupnya itu selalu dia hidupkan malamnya untuk zikir ke Allah. Lalu kalau ini agak sepi, mungkin, bukannya mungkin, yang ini ada beberapa malam waktu hidupnya yang dia nggak pakai zikir, apa ketiduran. Lalu kalau ini sepi, ya setiap malam tidur mulu. Nggak bisa. Makanya sekalipun orang pinter banget ngajinya, kalau jarang zikir, meninggal, kadang santrinya lupa jarang. Padahal itu makom kiainya di depan pondok. Itu jangan aneh. Allah yang memberikan. Karena waktu hidupnya cuma mutolaah kitab aja, zikirnya kagak mau. Apalagi kalau mutolaah kitabnya cuma ingin tenar dalam kepandaian ilmu. Dia meninggal, selesai. Wa man mata min ghairihi mata dzikruhu ma'ah. Dia meninggal, orang lupa. Kadang-kadang anak sampai lupa jarak. Berarti bapaknya waktu hidupnya tadi banyak lupanya ke Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita ya Pak ya. Teruskan ya sedikit lagi ya. Wa yahtamilu anna qawlahu idh haqqaqa fi quwwati tafri'i ala ma qablahu. Wa yahtamilu sebenarnya ini diihtimalkan anna qawlahu ucapan musannif yang mana idh haqqaqa ini teh sebenarnya fi quwwati tafri' menjelaskan tentang tafriq. Idhaqaqote sebenarnya piku wadita prek rek menjelaskan karena naprek masalah sebenarnya ya rek naprek nyabangkeun masalah tentang akromaka bikaromatin salasin. Nah, sehingga karena idhaqaqo bisa piku wadita prek alama qoblahu karena akromaka ya wal makna, sehingga artinya begini Pak, ja'alaka madhkuran bih, Allah menjadikan kamu madhkuran, orang yang disebut namanya, bihi dengan menyebut nama Allah, fahaqqaqa nisbatahu, sehingga Allah menyatakan dengan sebenarnya nisbatahu, penisbatan Allah ladaika untukmu, sehingga kamu diaku oleh Allah. Ai intisabaka lahu, ngakunya Allah kepada dirimu, fayakunu dzikruka bihi tahqiqan, maka adanya zikirmu kepada Allah itu sebenarnya tahqiqan, menjelaskan tentang kenyataan linisbatika lahu, bahwa kamu diaku oleh Allah. Artinya begini, jadi apakah Allah ngaku kepada kamu? Gampang. Intisabaka lahu fayakunu zikruka bihi tahqiqan linisbatika lahu, dengan kamu mau berzikir itu Allah berarti ngakuin kamu. Cukup itu dalil. Apakah Allah mengakui saya? Kamu zikirnya. Oh zikir itu bukti bahwa kamu diaku Allah. Ada sebagai penutup, kalau kita terusin kisah-kisah dari waktu, di tengahnya ini ada hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Pak, salah seorang dari sahabat yang menghafal Al-Quran. Jika Quran turun langsung beliau hafal. Bahkan beliau ini menulis ayat Al-Quran yang diperintahkan oleh Rasulullah. Salah satu sahabat yang diperintahkan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran pada masa Rasulullah ya Pak, adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah seorang sahabat Ansor dari Hajraj. Begini beliau menceritakan, ini tentang
nama dia disebut nama Allah. Kata Rasul, wa fi hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kata beliau, qala li Rasulullah, Rasul bersabda kepada saya, umirtu, saya diperintahkan, ini kata Rasulnya, saya diperintahkan an uqri'a alaikal Quran, supaya aku membacakan kepada kamu ya Ubay bin Ka'ab Al-Qur'ana, akan ayat Al-Quran. Kata Rasul, ya Ka'ab, Allah memerintahkan kepada saya supaya saya membacakan ayat Quran kepadamu. Langsung Ubay bin Ka'ab berkata, kultu, aku berkata, kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, sammani laka rabbuk, Tuhanmu menyebut nama saya ya Allah, ya Rasul, nama saya benar disebut Allah. Kata siapa? Ubay bin Ka'ab, sammani laka rabbuk, sama menyebut nih kepada saya, laka untukmu siapa Tuhanmu, Allah kepadamu menyebut nama saya ya Rasul. Kata Rasul, na'am, iya, namamu disebut oleh Allah. Faqara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat, faqara'a alayya, kemudian Rasulullah membaca ayat kepadaku. Ayatnya yang mana? Ya Ubay bin Ka'ab, tulis ya ayat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tulis ayat itu. Ini Ubay bin Ka'ab senang banget namanya itu diaku oleh Allah. Benar ya Rasul, namaku disebut Allah. Makanya di bawahnya mah ada tambahannya itu Fabaka Ubay. Jadi dalam yang di bawahnya itu ada lagi ya'muruka antukri'aka Ubayyan. Dalam hadis di bawah dari Abi Hayyah Al-Badari radhiyallahu anhu qol, lamma nuzilat, tatkala ayat Al-Qur'an diturunkan. Ayat yang mana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiriha. Qala, tatkala ayat itu turun, malaikat Jibril berkata kepada nabi kita, ya Muhammad, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan. Ya Muhammad, ayat ini nih, lam yakunil ladzina kafaru, Allah memerintahkan kepada kamu supaya kamu membacakan ayat ini kepada Ubayyan, Ubay bin Ka'ab. Faqala Nabi, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ubay, ya Ubay, barusan turun ayat lam yakunil ladzina kafaru. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada aku supaya aku membacakan ayat ini kepadamu. Inna Jibril alaihi salam amaroni an uqri'aka hadhihi surah. Jibril, ya Ubay, mengatakan supaya surah ini dibacakan kepada kamu. Faqala Ubayyu, kemudian Ubay berkata, auzakartu sama ya Rasulullah, auzukirtu sama ya Rasulullah, zukirtu. Apakah namaku disebut di sana ya Rasulullah? Jibril menyebut nama saya, auzukirtu sama ya Rasulullah. Qala na'am, iya, Jibril menyebut namamu, kata Allah, supaya aku membacakan kepada kamu. Fabaka Ubay, nangis Ubay. Sekarang bagaimana nih kita zikir? Kata Allah, ya malaikat-malaikatku, aku senang nih dengan orang-orang ini disebutin nama kita. Apakah kita gak bahagia? Mau nyari nikmat yang mana lagi? Alhamdulillah, dan malam Rajab ini ya, satu kita zikir bertepatan dengan wazifah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, nama kita udah disebut Allah di hadapan malaikat Allah. Awas jaga amal ibadah, jaga hati. Pokoknya gini dapat, jangan suka suudzon kepada siapapun. Bisa itu aja, jangan berbohong aja. Kalau kita ngomong, usahakan kalau mau ngomong
buru-buru, amal saya hancur, amal saya hancur, buru-buru. Astagfirullah. Jangan berdusta. Sebab semuanya akan hancur, semua ini akan hancur dengan dusta. Jujur aja, ceritakan apa yang kita tahu, jangan berbohong. Sudah kita ibadah dari rumah capek-capek, sebenarnya kan capek kalau ngikutin hawa nafsu. Bapak hancurin dengan ngebohong, dengan suzon. Ngebohong itu membicarakan sesuatu yang Bapak nggak ngerti, lalu Bapak jawab. Mengomentari sesuatu yang Bapak nggak ngerti, itu ngebohong, hancur semua ibadah. Jaga. Astagfirullah. Terutama ya dengan anak, dengan istri ya belajar dulu, jangan ngebohong. Dengan anak, dengan istri. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Selamat menjaga amal. Alhamdulillah kita harus bahagia ya Pak malam ini. Nama kita disebut Allah fil bala'il alim. Mudah-mudahan panjang umur dan bisa ketemu kembali. Mari kita ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. فلما